Kalau gagal kualifikasi Piala Dunia ini masih ada playoff, Kluivert harus langsung diganti. Masih ada playoff. Spesifik lagi, benarkah Erick Thohir, Arya Sinulinga, Patrick Kluivert dan kawan-kawannya dikuasai mafia sepak bola? Evaluasi dari Bapak Presiden. Kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai timnas Indonesia kita. Wah, pantesan bikin timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Patrick Kluivert untung miliaran rupiah usai gagal bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Loh kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Waduh, Sintayong malah dibikin geram usai ada yang remehkan dirinya. Apakah dengan ini Sintayong masih mau kembali tangani timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert malah pilih terbang langsung ke Belanda usai Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Sungguh tak kesatria, apa yang dilakukan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama tim kepelatihannya yang memilih langsung terbang ke Belanda usai skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak pihak menilai, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap tim yang baru saja mengalami kegagalan besar. Publik Indonesia berharap sosok seperti Kluivert bisa memberi evaluasi langsung di tanah air, berdiskusi dengan PSSI, serta memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat yang telah menaruh harapan besar padanya. Namun, kenyataannya, pelatih asal Belanda itu justru pergi meninggalkan Indonesia tanpa sepatah kata pun. Dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi di Jeddah, Arab Saudi, timnas Indonesia asuhan Kluivert menelan 2 kekalahan menyakitkan, 2-3 melawan Arab Saudi, dan 0-1 dari Irak. Kekalahan ini membuat harapan Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 pupus sudah. Namun yang lebih mengecewakan, bukan hanya hasil di lapangan, melainkan sikap pelatih dan stafnya yang seolah tidak menghargai perjuangan pemain, serta dukungan jutaan fans di tanah air. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini sosok pelatih profesional yang disebut-sebut memiliki DNA sepak bola Eropa dan pengalaman kelas dunia? Banyak suara sumbang mulai bermunculan di media sosial. Tak sedikit yang menuding bahwa Patrick Kluivert justru mendapat keuntungan besar dari kegagalan ini. Ada spekulasi liar yang menyebut dirinya menerima imbalan dari pihak lawan, apalagi lawannya adalah Arab Saudi, yang dikenal dengan kekuatan finansialnya yang luar biasa. Tudingan ini tentu belum terbukti, namun persepsi publik sudah terlanjur terbentuk. Bagaimana mungkin pelatih dengan reputasi besar seperti Kluivert bisa begitu cepat meninggalkan tanggung jawabnya tanpa sedikit pun memberi klarifikasi kepada publik? Dugaan lain yang beredar adalah bahwa Kluivert memang sejak awal tidak memiliki target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika benar demikian, maka kontrak yang dibuat PSSI dengan pelatih asal Belanda itu patut dipertanyakan. Sebab, apabila Kluivert dipecat, besar kemungkinan ia akan menerima pesangon yang cukup besar sesuai dengan klausul kontrak yang telah disepakati. Artinya, semakin cepat gagal, semakin cepat pula ia bisa menikmati hasil dari kontrak tersebut tanpa harus menghadapi tekanan panjang dari publik sepak bola Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi bahwa tak satupun anggota tim kepelatihan asal Belanda kembali ke Indonesia usai laga di Jeddah. Gak ada yang ke Indonesia, semuanya kembali ke Belanda, ujarnya singkat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Yainuddin Amali mengaku tidak tahu alasan pasti di balik keputusan Kluivert itu. Tanya dia, tidak tahu kita, kata Amali saat ditanya wartawan. Jawaban itu semakin mempertebal kekecewaan masyarakat karena seolah-olah PSSI pun tidak mendapatkan penjelasan resmi dari sang pelatih. Padahal, sesuai prosedur, setiap kali selesai turnamen besar, pelatih biasanya diwajibkan hadir dalam rapat evaluasi bersama Komite Eksekutif PSSI. Di sana, akan dibahas kinerja pelatih, strategi yang digunakan, hingga alasan kegagalan. Namun kali ini, sebelum evaluasi dilakukan, Kluivert justru memilih kabur lebih dulu ke negaranya.
Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa pelatih berusia 50 tahun itu tidak profesional dan tidak menghormati kontrak moralnya terhadap bangsa Indonesia. Kini nasib Patrick Kluivert dan timnya akan ditentukan melalui rapat eksekutif PSSI dalam waktu dekat. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya keputusan PSSI nanti, melainkan sikap pelatih yang dianggap telah mencoreng martabat kepelatihan profesional. Bagaimana bisa seseorang yang disebut sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik justru meninggalkan tanggung jawab di saat timnya paling membutuhkan evaluasi dan pemulihan moral? Bagi publik Indonesia, kepergian mendadak Patrick Kluivert bukan sekedar peristiwa biasa. Ini adalah simbol dari kekecewaan mendalam terhadap sosok yang datang dengan janji besar namun pergi tanpa kehormatan. Banyak fans kini menuntut agar PSSI tidak hanya melakukan evaluasi, tapi juga memastikan bahwa siapapun yang memimpin timnas ke depan harus memiliki jiwa kesatria bukan hanya mencari keuntungan pribadi. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang tingkah Patrick Kluivert yang langsung meninggalkan Indonesia usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia? Apakah ia pantas disebut pelatih profesional atau justru pengkhianat tanggung jawab? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Nama Patrick Kluivert dibuat malu di negara asalnya. Nama Patrick Kluivert kini benar-benar dibuat malu di negaranya sendiri. Bagaimana tidak, pelatih asal Belanda itu gagal total membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal skuad Garuda hanya membutuhkan sedikit langkah lagi untuk menorehkan sejarah besar. Kegagalan ini bukan hanya menorehkan luka mendalam bagi publik Indonesia, tetapi juga mencoreng reputasi Kluivert di mata para pengamat sepak bola Belanda. Sosok yang dulu dikenal sebagai legenda Barcelona dan mantan asisten pelatih timnas Belanda itu kini menjadi bulan-bulanan kritik di negeri sendiri. Bayangkan saja, dengan komposisi pemain yang disebut-sebut sebagai generasi emas, Indonesia justru tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Dalam 2 laga terakhir kualifikasi di Jeddah, tim asuhan Kluivert kalah 2-3 dari Arab Saudi dan tumbang 0-1 dari Irak. 2 kekalahan itu memastikan langkah Indonesia berhenti dan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 pun kandas. Padahal di atas kertas, Indonesia punya kekuatan luar biasa, mulai dari Jai Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, hingga Maarten Paes, nama-nama yang sudah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa. Namun, semua potensi itu seolah terbuang percuma di tangan Kluivert dan jajaran pelatihnya. Kritik pedas tak hanya datang dari supporter Indonesia yang kecewa, tapi juga dari negeri asalnya, Belanda. Pengamat sepak bola senior Valentin Driessen terang-terangan menyindir kegagalan Kluivert di media Football Primavera. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Kluivert dan timnya benar-benar memalukan. Meski ada kontingen Belanda di semua lapisan staf dan skuad, mereka tetap tersingkir oleh Irak, ucapnya dengan nada tajam. Komentar ini membuat nama Kluivert menjadi bahan pembicaraan panas di media Belanda. Bahkan dianggap mempermalukan reputasi pelatih asal negaranya yang biasanya dikenal berkelas dan disiplin. Menurut Driessen, dengan komposisi pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, dan Maarten Paes, timnas Indonesia seharusnya bisa tampil jauh lebih meyakinkan. Ia menilai Kluivert gagal total dalam memaksimalkan kemampuan para pemain. Indonesia punya skuad berkualitas, tapi tim pelatih tidak mampu mengeluarkan potensi terbaik mereka, tegasnya. Ucapan ini menjadi tamparan keras bagi proyek besar PSSI yang sebelumnya menaruh harapan tinggi pada ex-striker timnas Belanda itu. Kegagalan Kluivert bahkan disebut sebagai bukti bahwa sistem pelatihannya tidak efektif dan terlalu kaku dengan gaya Eropa yang sulit diterapkan di Asia Tenggara. Banyak pihak menilai Kluivert terlalu fokus pada pola bermain idealis tanpa memahami karakter khas sepak bola Indonesia yang mengandalkan kecepatan, semangat juang, dan improvisasi. Akibatnya, permainan timnas di bawah asuhannya terlihat pasif dan monoton, jauh dari semangat Garuda yang selama ini dikenal pantang menyerah. Lebih parahnya lagi, proyek besar koloni Belanda yang dibawa Kluivert justru menjadi bumerang. Seluruh asisten dan staf teknis yang ia bawa dari Belanda gagal beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Bukannya memperbaiki performa, kehadiran mereka malah menciptakan jarak antara tim pelatih dan para pemain lokal. Dalam beberapa laporan media bahkan disebut bahwa komunikasi di dalam skuad sempat tidak harmonis akibat perbedaan bahasa dan pendekatan latihan yang terlalu kaku. Kini, di Belanda, reputasi Kluivert berada di titik terendah. Media-media olahraga Eropa menyebut kegagalannya di Indonesia sebagai catatan hitam dalam karir kepelatihannya. Setelah sebelumnya hanya berperan sebagai asisten di Barcelona dan timnas Belanda, kini saat dipercaya memimpin tim nasional secara penuh, hasilnya justru berakhir dengan kekecewaan besar.
Ini adalah kegagalan yang akan menghantui karir Kluivert, tulis salah satu media Belanda dengan nada sinis. Sementara itu, di Indonesia, tekanan terhadap PSSI makin membesar. Banyak fans mendesak agar kontrak Kluivert segera diakhiri. Mereka menilai tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pelatih yang tidak mampu membawa perubahan berarti. Bahkan beberapa pengamat lokal menyebut Kluivert hanya membawa nama besar tanpa hasil konkret. Jika benar ia dipecat, maka Kluivert akan menjadi pelatih kedua yang diakhiri masa tugasnya dalam 2 tahun terakhir setelah Shin Tae-yong. Kini nasib Kluivert tinggal menunggu keputusan resmi PSSI. Namun satu hal yang pasti, nama Patrick Kluivert kini bukan lagi kebanggaan Belanda, melainkan menjadi simbol kegagalan yang memalukan, baik bagi Indonesia maupun dirinya sendiri. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Kluivert masih pantas diberi kesempatan kedua? Atau seharusnya ia segera angkat kaki agar sepak bola Indonesia bisa kembali bangkit dengan arah baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pemilik Semen Padang dibikin geram, ada pemain yang jadi biang kerok pemecatan Shin Tae-yong. Pemilik klub Semen Padang, yang dikenal vokal dalam dunia politik sekaligus aktif di ranah sepak bola nasional, kali ini benar-benar dibuat geram. Bukan tanpa alasan, setelah kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kini muncul isu panas yang menyeret nama pemain, pelatih, bahkan petinggi federasi. Sosok yang menjadi pusat perhatian tak lain adalah Andre Rosiade, politikus sekaligus figur yang dikenal dekat dengan dunia olahraga. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Masih Kureng, Andre tampil berapi-api membongkar dugaan mengejutkan. Ada pemain yang ikut campur dalam keputusan pemecatan Shin Tae-yong, STY. Kegagalan Indonesia memang menyisakan luka yang belum sembuh. Namun kali ini bukan sekadar soal strategi atau kekalahan dari Arab Saudi dan Irak, melainkan konflik internal yang seolah membuka sisi gelap sepak bola nasional. Dalam pernyataannya, Andre Rosiade menyinggung bahwa manajer tim, Sumarji, bahkan mengaku kaget dengan susunan pemain saat laga melawan Arab Saudi. Dari situ, muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak di luar pelatih yang mempengaruhi keputusan teknis di lapangan. Dengan nada tegas, Andre berkata, "Berarti ada orang yang lebih kuat daripada Pak Marji." Ucapan ini sontak membuat publik gempar, karena menyiratkan bahwa kekuatan di balik layar bisa lebih besar dari manajer maupun pelatih itu sendiri. Andre menjelaskan bahwa selama kualifikasi, dirinya memilih diam demi menjaga fokus timnas. Ia bahkan mengaku sudah berkomitmen dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk tidak ikut campur selama perjuangan masih berlangsung. Namun setelah timnas resmi tersingkir, ia merasa perlu bersuara demi kebaikan sepak bola Indonesia. Kalau kita mau jujur, salah satu penyebab STY dipecat itu kejadian di Cina. Ada pemain kita bilang begini, STY out atau saya yang out. Ada saksinya di situ, Pak Marji dan dokter timnas, ungkapnya lantang. Pernyataan ini langsung menggegarkan publik, sebab selama ini Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas terhadap pemain, baik lokal maupun naturalisasi. Jika benar ada pemain yang berani mengancam pelatih dengan kalimat seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah dalam sistem pembinaan dan etika timnas. Andre menegaskan bahwa tidak boleh ada pemain yang merasa lebih berkuasa dari pelatih. Dalam sepak bola profesional, pelatih itu komando tertinggi. Pemain harus menyesuaikan, bukan malah memaksa pelatih ikut kemauannya, tegasnya. Ia bahkan mencontohkan, Jordi Amat saja yang pernah lawan Messi dan Ronaldo, nggak pernah bersikap seperti itu. Pernyataan tajam Andre Rosiade itu membuat suasana diskusi di studio YouTube mendadak hening. Para host tampak terkejut dengan keberaniannya membuka rahasia internal tim nasional. Namun tak lama kemudian pernyataan itu menyebar luas di media sosial dan menimbulkan gelombang reaksi yang besar. Ada yang mendukung keberanian Andre, tapi tak sedikit pula yang menilainya terlalu frontal. Gunanya buat timnas apa, Pak? Obrolan ini malah bikin suasana makin panas, tulis seorang netizen di kolom komentar. Ada juga yang curiga bahwa ucapan Andre punya muatan politik. Politikus bicara sepak bola pasti ada kepentingan. Tapi kalau benar ada pemain seperti itu, bahaya banget buat masa depan timnas. Tulis komentar lainnya. Meski belum ada bukti konkret soal siapa pemain yang dimaksud, publik mulai berspekulasi. Sebagian menduga sosok itu berasal dari kelompok pemain naturalisasi yang memiliki status istimewa di tim. Namun ada juga yang meminta agar masyarakat tak langsung menuduh sebelum fakta jelas terungkap. Jangan buru-buru nyalahin pemain, bisa jadi ini cuma salah paham, tapi kalau benar, berarti perlu dibersihkan, tulis warganet lain yang mencoba menengahi. Andre menegaskan bahwa evaluasi besar harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Kita harus belajar dari sini, jangan sampai ada pemain yang merasa lebih hebat dari pelatih, karena itu akan menghancurkan tim dari dalam, katanya.
Ia juga menyinggung bahwa jika benar keputusan pemecatan STY dipengaruhi oleh tekanan pemain, maka itu merupakan presiden buruk bagi sepak bola Indonesia. Kini, publik menanti langkah PSSI. Apakah federasi akan membantah atau justru mengkonfirmasi ucapan Andre? Yang jelas, pernyataan ini telah mengguncangkan fondasi percaya publik terhadap sistem di balik timnas. Sintayong mungkin sudah pergi, tetapi bayang-bayang kontroversi ini masih terus menghantui sepak bola nasional. Lalu bagaimana pendapatmu tentang pengakuan mengejutkan ini? Apakah benar ada pemain yang membuat Sintayong dipecat? Atau justru ini hanya isu panas yang sengaja dilempar untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan timnas? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Sintayong dibikin geram dengan orang yang remehkan dirinya. Sintayong kembali menjadi sorotan publik sepak bola Asia setelah pernyataannya yang menohok usai dipecat dari klub Ulsan HD. Pelatih asal Korea Selatan itu tampak geram dengan banyak pihak yang meremehkan kemampuan serta pengalamannya, terutama setelah kiprahnya bersama timnas Indonesia dianggap sepele oleh para pengamat sepak bola di Korea. Meski baru 2 bulan menjabat sebagai pelatih Ulsan, STY tetap merasa tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ia menilai bahwa orang-orang terlalu cepat menghakimi tanpa memahami perjalanan panjangnya dalam membangun timnas Indonesia dari tim dengan peringkat 127 dunia menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Dalam wawancara eksklusif bersama KBS, Sintayong menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada pemain, seperti yang sempat diberitakan media Korea. Ia mengaku memiliki filosofi kepelatihan yang tegas namun penuh kasih sayang. Saya tidak boleh menyumpahi atau melukai para pemain, ujarnya tegas. STY menjelaskan bahwa sejak melatih timnas Indonesia, ia selalu berusaha dekat dengan anak asuhnya. Bahkan sering bercanda meski terkadang tidak memahami bahasa mereka sepenuhnya. Hubungan itu, kata STY, justru menjadi kunci kedekatan emosional antara pelatih dan pemain yang membuat atmosfer tim nasional saat itu sangat solid. Namun, di balik karakternya yang dikenal disiplin dan perfeksionis, STY mengaku kecewa dengan perlakuan publik sepak bola Korea Selatan. Banyak pihak, terutama para kritikus di negeri asalnya, yang menilai bahwa dirinya gagal karena taktiknya tidak cocok untuk Liga Korea. Shin menolak keras tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa kegagalannya bersama Ulsan lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap urusan internal klub, bukan karena kualitas atau filosofi sepak bolanya. Saya bahkan 100% tidak setuju dengan kritik bahwa taktik saya tidak berhasil di K-League, tegasnya. Pernyataan Shin ini memperlihatkan betapa dalam luka batin yang ia rasakan. Setelah sukses mengangkat derajat timnas Indonesia dengan kemenangan penting atas Arab Saudi dan hasil imbang melawan Australia, pengalaman itu justru dianggap remeh di negara asalnya. Orang-orang terus meremehkan pengalaman saya di Indonesia. Tapi bagaimana mungkin tim peringkat 127 dunia bisa mengalahkan tim sekuat Arab Saudi? Itu omong kosong jika dibilang tidak ada pengaruh saya, katanya penuh emosi. STY menegaskan, seandainya ia diberi kepercayaan penuh oleh manajemen klub, ia yakin bisa membawa Ulsan finish di posisi 6 besar. Di sisi lain, pengakuan STY ini mengundang banyak simpati, terutama dari publik Indonesia yang masih menganggapnya sebagai sosok pelatih bersejarah. Banyak netizen menilai bahwa STY adalah pelatih yang punya dedikasi luar biasa, disiplin tinggi, dan mampu mengubah mental para pemain lokal menjadi lebih profesional. Di media sosial, berbagai komentar bermunculan membela STY. Kalau bukan Sintayong, timnas Indonesia nggak akan sekuat sekarang, tulis orang netizen di kolom komentar berita tersebut. Ada juga yang menyindir balik pihak Ulsan. Mereka tidak tahu siapa yang mereka pecat. STY itu bukan pelatih biasa. Bahkan beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa pernyataan Sintayong kali ini bukan hanya luapan emosi semata, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap sistem yang terlalu cepat menyalahkan pelatih tanpa melihat konteks sebenarnya. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu membawa tim lemah bersaing di level tinggi. Bagi banyak orang, sosok Sintayong adalah simbol kerja keras, dedikasi, dan keberanian melawan keraguan. Kini publik menunggu langkah apa yang akan diambil Sintayong. Apakah ia akan kembali melatih klub di luar Korea? Atau mungkin menerima tawaran dari negara lain yang menghargai pengalaman dan dedikasinya? Namun satu hal yang pasti, kemarahan Sintayong bukanlah sekedar reaksi emosional, melainkan seruan dari seorang pelatih yang selama ini berjuang keras demi membuktikan bahwa kerja keras dan prestasi tidak bisa diremehkan hanya karena perbedaan tempat dan warna bendera. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong memang layak mendapat perlakuan seperti itu?
Atau justru publik sepak bola Korea yang terlalu cepat menghakimi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia resmi dibubarkan usai dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia resmi dibubarkan usai kegagalan mereka menembus putaran final Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi tamparan keras bagi pecinta sepak bola tanah air yang selama ini berharap banyak pada skuad Garuda. Kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi membuat langkah Indonesia terhenti secara menyakitkan. Namun, yang lebih disorot publik bukan hanya soal hasil akhir di lapangan, melainkan juga carut-marut manajemen yang dinilai menjadi akar dari kehancuran ini. Langkah PSSI yang secara tiba-tiba mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah jalan, kini menjadi sorotan utama. Padahal, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menunjukkan progres luar biasa, mulai dari lolos ke Piala Asia, hingga menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, keputusan kontroversial itu justru seolah menjadi titik balik kemunduran. Alih-alih membawa perubahan positif, kehadiran Kluivert tidak memberikan dampak signifikan. Timnas justru tampil tanpa arah, kehilangan semangat, dan gagal mencetak gol di dua laga krusial terakhir. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa kegagalan ini bukan semata kesalahan pelatih, melainkan buah dari sistem yang rusak di tubuh PSSI. Ketua Umum dan jajaran Exco dianggap terlalu mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Penggantian pelatih yang mendadak, ketidakkonsistenan program, hingga campur tangan politik di tubuh federasi membuat atmosfer tim nasional menjadi tidak sehat. Kini, publik menyerukan agar bukan hanya timnas yang dibubarkan, tetapi PSSI beserta seluruh pengurusnya juga harus mundur dan dibenahi total. Salah satu suara lantang datang dari para supporter Garuda yang merasa dikhianati. Mereka menilai perjuangan Shin Tae-yong selama 4 tahun terakhir terbuang percuma hanya karena keputusan emosional elit federasi. Harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang sempat membuncah, kini lenyap begitu saja. Fans menuntut transparansi dan audit besar-besaran terhadap kinerja PSSI, terutama dalam pengelolaan program tim nasional. Tidak sedikit yang menyuarakan agar pemerintah turun tangan melalui Kemenpora dan segera membentuk tim independen untuk menyelidiki penyebab sebenarnya di balik kehancuran ini. Manajer Timnas Sumarji dalam wawancara dengan Kompas TV bahkan mengakui bahwa momen setelah laga melawan Irak menjadi perpisahan menyedihkan. Para pemain satu persatu berpamitan dan langsung kembali ke klub masing-masing. Suasana haru terasa di hotel tempat skuad Garuda menginap. Kita semua menyesal, hasil ini tidak sesuai dengan harapan, ujar Sumarji. Ia pun menegaskan bahwa pelatih Patrick Kluivert beserta stafnya akan dievaluasi total. Namun, publik menilai evaluasi semacam itu tidak akan berarti apa-apa selama orang-orang yang berada di puncak federasi tetap bertahan. Kritik pedas juga datang dari sejumlah mantan pemain nasional. Mereka menyebut pembubaran timnas tanpa pembenahan struktur PSSI hanyalah tindakan sia-sia. Selama orang-orang di atas tidak berubah, mau ganti pelatih 1000 kali pun hasilnya tetap sama, ujar salah satu legenda Garuda dalam wawancara radio. Kini, setelah dibubarkan, fokus Timnas Indonesia selanjutnya baru akan kembali pada pertengahan tahun depan untuk menghadapi ASEAN Cup 2026. Namun bayang-bayang kegagalan ini masih akan menghantui. Apalagi, rasa percaya publik terhadap PSSI sudah runtuh. Fans berharap momen ini menjadi titik balik untuk benar-benar membangun ulang fondasi sepak bola Indonesia dari nol, bukan dengan cara tambal sulam, melainkan melalui reformasi total. Kini, pertanyaan besar muncul. Sampai kapan sepak bola Indonesia akan terus berputar di lingkaran yang sama?
Apakah sudah saatnya PSSI benar-benar dibubarkan dan digantikan dengan federasi baru yang lebih profesional dan transparan? Supporter Garuda menunggu perubahan nyata, bukan janji-janji manis. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pembubaran PSSI adalah solusi yang tepat untuk mengakhiri penderitaan panjang sepak bola nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir jadi lelucon di Korea Selatan. Nama Erick Thohir kini menjadi bahan lelucon di media Korea Selatan usai kegagalan besar Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Bukan tanpa alasan, keputusan kontroversial Ketua Umum PSSI itu untuk memecat Shin Tae-yong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert kini dianggap sebagai perjudian fatal yang menghancurkan harapan jutaan fans Garuda. Saat media Korea Selatan, Best 11, menurunkan laporan tajamnya, mereka menulis bahwa langkah Erick Thohir adalah sebuah taruhan besar yang berakhir dengan hasil memalukan. Indonesia yang sempat menunjukkan perkembangan pesat di bawah tangan Shin, kini justru kembali terpuruk hanya dalam hitungan bulan setelah pergantian pelatih tersebut. Dalam laga penentuan melawan Irak, skuad Garuda tampil penuh semangat, namun kehilangan arah permainan. Patrick Kluivert yang diharapkan membawa sentuhan Eropa justru tak mampu mengeluarkan potensi terbaik para pemain. Akibatnya, Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Namun, kekalahan itu bukan sekadar hasil di papan skor. Itu adalah simbol dari kekacauan manajemen yang menular hingga ke lapangan. Para pemain terlihat frustrasi. Protes terhadap wasit Manning pun tak terbendung. Sementara di tribun penonton, fans Garuda mulai meneriakkan satu nama yang sangat mereka rindukan, Shin Tae-yong. Teriakan Shin Tae-yong menggema keras setelah peluit akhir dibunyikan. Pemandangan ini menjadi potret nyata bahwa publik Indonesia belum bisa move on dari sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka menilai di tangan Shin, timnas Indonesia tidak hanya bermain dengan strategi, tapi juga dengan hati. Shin berhasil menanamkan mental juang dan kedisiplinan yang membuat Garuda disegani di Asia. Namun, semua itu sirna hanya karena keputusan mendadak dari PSSI yang dinilai tidak masuk akal. Bahkan media Korea menyindir keputusan Erick Thohir sebagai bentuk kesombongan yang berujung kehancuran. Laporan Best 11 menulis dengan nada satir bahwa taruhan besar Erick Thohir untuk mengganti Shin dengan Patrick Kluivert akhirnya menjadi bahan tertawaan. Kalimat itu menggema di berbagai portal berita Korea dan disebarluaskan di media sosial. Banyak warganet Korea yang ikut menyoroti betapa cepatnya Indonesia menghancurkan fondasi kuat yang telah dibangun Shin selama 4 tahun terakhir. Mereka menyebutnya sebagai bukti bahwa politik sepak bola lebih berkuasa daripada prestasi. Sementara itu, di Indonesia sendiri, kemarahan publik semakin tak terbendung. Fans menilai kegagalan ini bukan semata karena faktor teknis, melainkan karena kesalahan manajemen dari pucuk pimpinan PSSI. Erick Thohir yang awalnya dielu-elukan karena membawa nama besar dan citra profesional, kini justru dianggap gagal total dalam mengelola sepak bola nasional. Beberapa bahkan menyindir bahwa yang seharusnya dibubarkan bukan timnas, tetapi PSSI itu sendiri. Momen paling menyedihkan terlihat saat para pemain meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk. Patrick Kluivert tampak kebingungan di pinggir lapangan, sementara para supporter justru mengibarkan bendera Korea Selatan sebagai bentuk sindiran. Di dunia maya, tagar hashtag kembalikan Shin Tae-yong mendadak trending di Twitter dan Instagram. Banyak fans menulis bahwa Shin lah satu-satunya pelatih yang benar-benar paham DNA sepak bola Indonesia. Kini, setelah Indonesia resmi tersingkir, PSSI menghadapi tekanan luar biasa. Fans menuntut Erick Thohir untuk mundur dan meminta maaf kepada publik atas keputusannya yang dianggap gegabah. Media Korea Selatan pun bahkan menulis bahwa masa depan sepak bola Indonesia kini kembali ke titik nol. Sebuah kalimat yang terasa menampar tapi mungkin juga paling realistis menggambarkan kondisi saat ini. Lalu bagaimana nasib sepak bola Indonesia selanjutnya? Apakah Shin Tae-yong akan benar-benar kembali? Atau justru drama ini akan berlanjut dengan konflik internal baru di tubuh PSSI? Satu hal pasti, publik Indonesia kini sudah muak dengan eksperimen-eksperimen yang hanya berujung kegagalan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong memang harus kembali memimpin Garuda? Dan apakah Erick Thohir pantas bertahan di kursi PSSI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.